Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan pemirsa, seperti biasa saat ini dakwah keliling TVRI kami hadir di Masjid Deviansyah Habibullah, tepatnya di Jalan Tanjung Sari 2, RT 32 Bukit Sangkal, Kenten, Kota Palembang. Dan tentunya kami sudah menyiapkan tema yang nantinya akan dibahas secara mendalam oleh Ustaz yang telah hadir. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori Bayu Angkasa Kurniawan, sarjana ekonomi, dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama
ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qori yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Anda dapat menyaksikan dakwah keliling TVRI tidak hanya di televisi Anda, tetapi juga dapat melalui kanal YouTube dan Facebook TVRI Sumatera Selatan atau di aplikasi TVRI Klik. Dan seperti yang saya sampaikan tadi sebelum kita masuk di tentunya majelis ilmu pada hari ini, saya akan mengajak Anda untuk menyapa para bunda-bunda dari majelis taklim yang hadir tentunya di Masjid Deviansyah Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita selalu bersyukur ya, di masa pandemi saat ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan. Artinya kita harus selalu disiplin dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang pasti kita sudah ambil wudhu. Sudah wudhu semua? Masya Allah, ini kelihatan cerah-cerah wajahnya ini bunda. Baik bunda, biar lebih semangat hari ini saya pengen tahu nih semangatnya dengan tagline TVRI dulu ya. Oke, dakwah keliling TVRI. Masya Allah, saya lihat yang di belakang belum kompak tuh. Boleh Andi ulangi lagi? Boleh ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, luar biasa, semangat sekali tentunya ya. Baik bunda, seperti biasa tak kenal maka tak sayang, Andi akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya ya. Ketika Andi sebutkan nama majelis taklimnya, bunda-bunda boleh melambaikan tangan ke kamera. Oke, siap? Baik. Majelis taklim dari Deviansyah Habibullah yang mana? Masya Allah, luar biasa. Pakai pink-pink ya. Ini paling banyak nampaknya ini ya. Majelis taklim tuan rumah ya. Baik, terima kasih bunda telah hadir. Selanjutnya Majelis Taklim Jami Adha. Masya Allah, orang 5 yang nampaknya ya. Pakai biru dan hijau muda. Oke, luar biasa, terima kasih bunda. Selanjutnya Majelis Taklim dari Miftahul Jannah yang mana? Yang pakai merah-merah ya. Pakai pink juga ya. Oke, terima kasih bunda telah hadir. Dan juga Majelis Taklim Asy'adah ya. Di belakang tetap semangat bunda. Oke, masih kelihatan kok. Selanjutnya Majelis Taklim dari Baitur Rahman yang mana? Oke, yang di depan pakai hitam dan baju putih, luar biasa. Dan yang terakhir ini Majelis Taklim dari Al Mukmin. Yang di belakang masih kelihatan, luar biasa, semangat sekali. Baik bunda, tentunya terima kasih atas kehadiran Anda semua pada siang hari ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan ya ceramah agama dari Ustadz yang telah hadir. Dan untuk tema kita hari ini kita mengusung tema tentang karakteristik orang beriman. Tentunya sebagai umat muslim, menjadi pribadi yang beriman adalah pribadi yang sangat kita idamkan. Namun bagaimana karakter seorang yang beriman? Ini nanti akan dibahas secara mendalam tentunya bersama Ustadz yang telah hadir. Langsung saja saya undang Ustadz Firdaus SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh berdiri Ustadz? Masya Allah. Oke, boleh Ustadz? Iya. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sehat ini. Khair insyaallah. Alhamdulillah. Yang penting kalau masa pandemi ini sehat tuh lah ini Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, hari ini semangat untuknya Ustaz untuk memberikan pencerahan tentunya pada bunda-bunda dengan tema kita Ustaz hari ini, karakteristik orang beriman. Silakan Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, pertama dan utama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat yang teramat banyaknya, yang tentu kita tidak akan pernah dapat menghitung. Apakah itu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat Islam, nikmat iman, itu adalah semua nikmat. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Maka kita, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak dituntut untuk menghitung nikmat Allah. Tapi yang paling penting gimana? Yang paling penting adalah kita menjadikan semua nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk taat kepadanya. Nikmat yang diberikan untuk taat kepadanya, bertambah cinta kita kepadanya, dan menjadikan nikmat tersebut sebagai wasilah kita bertambah cinta, bertambah taat kepadanya. Itu yang terpenting. Jangan malah nanti nikmat yang Allah berikan itu menjadi bumerang bagi kita. Kata Allah, bila mana kalian kufur nikmat, maka sungguh azabku amat pedih, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dakwah risalah beliau. Maka hari ini kita berada di atas sunnah beliau, di atas syariat beliau. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan hidayah, taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh kita berada di atas kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, saya mengajak pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam majelis yang mulia ini, mari terus kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita berusaha memaksimalkan untuk meneladani qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dua hal tersebut merupakan pilar, pondasi diterima atau tidaknya amalan kita. Ya, ibu sekalian, diterima atau tidaknya amalan kita, dua hal tersebut. Cinta kepada Allah, yang lebih kita spesifikkan lagi adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan setiap perbuatan, perkataan, lahir maupun batin, Rasulullah SAW lah sebagai kedua kita. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitabnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Apa faedahnya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah, ibu sekalian, menciptakan hidup dan mati bukannya tanpa ada tujuan, tapi untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalan di antara kalian? Ibu sekalian, Allah katakan ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik? Tidak Allah katakan ayyukum aktsaru amala. Siapakah yang paling banyak? Banyak kalau baik ahsan, tapi sedikit
kalau benar itu lebih baik asal kita istiqamah di atas kebenaran tersebut. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Fudail bin Iyad seorang tabi'in, beliau menjelaskan bahwasanya dikatakan ahsanu amala maknanya adalah khalisan wa sawaban. Amalan tersebut ikhlas dan shawab. Ikhlas artinya ibadah yang dilakukan setiap hamba, setiap muslim, setiap orang-orang mengaku beriman kepada Allah tabaraka wa taala lillahi azza wajal. Niatnya semata karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian sawaban, yakni sawab benar. Benar menurut apa? Menurut syariat Rasul. Apa yang telah dicontohkan beliau? Apa yang telah diteladan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka itulah yang kita teladani. Yang ini dikatakan shawab. Maka ketika amalan ikhlas dan shawab, maka amalan insyaallah tabaraka wa taala terima. Kalau tidak, jangan diharap walaupun manusia menganggap baik amalan yang dia lakukan. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas apa yang telah disampaikan oleh pembawa acara kita, bahwasanya kesempatan kita kali ini adalah karakter atau ciri-ciri orang-orang beriman. Ya. Tadi kita telah mendengarkan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Anfal. Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Artinya, apa kata Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, hanya saja orang beriman itu innama kalimatul hasr. Allah menjelaskan bahwasanya sifat-sifat orang-orang beriman itu disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Kenapa gemetar? Takut kepada Allah tabaraka wa taala, gemetar ibu sekalian. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Kemudian Allah katakan walladzina yuqimus shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka di antara ciri-ciri orang beriman, mereka mendirikan salat. Dan mereka juga menginfakkan rizki, apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Mereka nafkahkan, mereka infakkan. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka inilah orang-orang yang beriman sebenar-benar beriman. Allah katakan, ibu-ibu sekalian, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman, sebenar-benar beriman. Mu'minun haqqa. Lahum darajatun
'inda rabbihim, maka bagi mereka kedudukan di sisi Rabb mereka dan ampunan di sisi Rabb mereka dan rizki yang telah Allah janjikan yang maha mulia. Masya Allah, ini ciri-ciri atau juga sifat-sifat orang-orang beriman ini. Tadi yang pertama adalah ketika disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Jikalau dibacakan firman-firman Allah, maka ia akan bertambahlah keimanannya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan mungkin masih ada yang ingin bertanya-tanya. Sebenarnya apa saja sih sifat-sifat orang beriman? Sebetulnya nanti akan kita lanjutkan kembali di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih di tema kita pada hari ini, yakni karakteristik orang beriman, bersama Ustadz Firdaus SAG yang akan melanjutkan tentunya pencerahannya. Tafadhol Ustadz. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sampaikan firman Allah tabaraka wa taala tentang karakteristik orang-orang beriman atau ciri-ciri orang beriman. Pertama adalah orang-orang ketika tatkala disebutkan nama Allah hati mereka gemetar. Kedua, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Bertambah iman mereka. Ketiga, kepada Rabb mereka lah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Kemudian keempat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Mendirikan salat dan mereka menginfakkan harta apa yang telah Allah rizkin kepada mereka. 5 karakter, 5 ciri dari orang beriman. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita, ibu-ibu sekalian, apakah tatkala ketika disebut nama Allah hati kita gemetar? Atau justru kita tidak ada rasa sama sekali, seolah-olah nama Allah hanya sebuah kalimat yang tidak berarti. Pun demikian tatkala disebutkan firman Allah tabaraka wa taala, tidak ada rasa penambahan iman mereka kepada Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya iman yang benar sehingga kita bisa merasakan hakikat bagaimana seseorang ketika dia beriman kepada Rabbul Alamin, sehingga dia betul-betul merasakan manisnya iman. Karena banyak orang yang tidak merasakan manisnya iman, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, iman itu adalah tasdiq, pembenaran. Maka iman yang benar tidak hanya sekedar ucapan lisan kita, akan tetapi kata para ulama kita, al-iman, iman itu adalah tasdiq fil qalbi, iqrar bil lisan, wa af'alu bil arkan. Hati kita membenarkan terhadap apa yang kita imani, kemudian lisan kita pun mengucapkan, dan jawarih kita, amal perbuatan kita, kita buktikan. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang beriman yang benar-benar beriman. Mu'minun haqqah. Kenapa? Karena mereka menggabungkan antara iman batin dan amal jawarih. Amal batin, ibu-ibu sekalian, dan amal jawarih, anggota tubuh mereka. Mana yang menunjukkan amal batin mereka? Tatkala disebut nama Allah, hati mereka gemetar. Subhanallah. Sekarang
kita bertanya pada masing-masing kita ibu-ibu sekalian, apakah tatkala disebut nama Allah hati kita gemetar? Kalau tidak, maka marilah kita tingkatkan dengan kita bermajlis, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendengar kajian-kajian ilmiah. Ini akan meningkatkan rasa iman kita sehingga akan tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini iman batin. Ya, amal batin. Kemudian tatkala disebutkan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini pun amal batin. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika mereka menemukan masalah, mereka tidak menyerahkan urusan mereka kepada selain Allah, apakah jin, paranormal, ataupun benda-benda yang dikeramatkan dan dia menggantungkan dirinya kepada makhluk tersebut. Enggak, orang beriman mereka hanya bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. 3 hal tersebut merupakan amal batin. Mana amal jawarihnya? Alladzina yuqimus shalah. Mereka adalah orang yang mendirikan salat dan menginfakkan harta mereka yang telah Allah berikan kepada mereka. Lihat, 2 hal yang ini menunjukkan amal batin. Maka orang kalau mengaku beriman, ibu-ibu sekalian, tidak cukup ya saya iman, enggak. Iman yang benar itu hatinya percaya, lisannya membenarkan, maka amal jawarih dia buktikan. Dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji dan seterusnya. Dia berbuat baik kepada manusia. Karena kita beribadah ini ibu-ibu sekalian ada hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala, ada hubungannya dengan sesama manusia. Maka semua harus berjalan di atas syariat Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika mereka dikatakan Allah tabaraka wa taala mu'minun haqqa, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadap Allah tabaraka wa taala. Lahum darajat 'inda rabbihim. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Mulia. Ya, karena kemuliaan yang akan diperoleh seorang hamba adalah dia dimuliakan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maka seorang hendaknya ketika dia dari sisi dunia status sosialnya rendah, tapi di sisi Allah dia dicintai. Maka jadilah kita penduduk langit. Sebagaimana Uwais Al-Qarni, dia tidak dikenal manusia, tapi dia dikenal penduduk langit. Bisakah kita begitu? Bisa. Kenapa tidak? Maka yang menjanjikan dalam ayat ini siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka menerima atau mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala, dan mereka mendapatkan rizki yang Allah janjikan. Apa itu? Dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dan bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surga. Ini adalah nikmat yang sangat besar ibu-ibu sekalian, bila mana kita betul-betul menjadi orang-orang yang mu'minun haqqah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, sedikit kalau kita mengambil pelajaran bagaimana para orang saleh terdahulu, baik di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ataupun para ulama, ya, di antaranya ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walladzina ma atau walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka infakkan, apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka gemetar, hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa mereka takut? Karena mereka sangat tahu mereka akan kembali ke hadapan Allah tabaraka wa taala. Mereka akan dihisab. Kita hidup di dunia sementara ibu sekalian, sementara kepastian itu adalah esok di yaumil akhir kita akan dihisab Allah tabaraka wa taala. Maka tatkala ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka menangis? Kenapa mereka takut? Apakah karena mereka berzina, atau mereka mencuri, atau mereka justru mereka minum khamar?"
La binta ya Abu Bakar. Tidak demikian wahai Aisyah, anak Abu Bakar. Mereka tidak berzina, mereka tidak minum khamar, mereka menginfakkan tidak kemudian mereka justru menginfakkan hartanya, mereka salat, mereka zakat. Akan tetapi mereka khawatir kalau justru amalan yang telah mereka lakukan tidak diterima Allah tabaraka wa taala. Pun demikian hendaknya ibu sekalian, kita merasa takut. Kita kan sudah melaksanakan amalan kebajikan, salatnya, zakatnya, puasanya, bahkan kita sudah haji. Kita khawatir jangan-jangan amalan kita tidak diterima Allah tabaraka wa taala, maka hendaknya inilah kita takut kepada Allah tabaraka wa taala, dan inilah ciri-ciri orang-orang beriman. Masya Allah, artinya memang ketika beriman ini tidak hanya ketika kita mengucapkan lisan saya beriman saja seperti itu Ustaz ya. Artinya ada amal batin dan tadi ada juga amal Zahir tentunya ya, dengan melakukan seperti sholat dan lain sebagainya. Betul. Baik, pemirsa tentunya tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Setelah jeda berikut kami akan kembali. Baik, alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah tentunya kita masih bersama Ustadz Firdaus SAG yang membahas tema kita karakteristik orang beriman. Ya, tentunya Ustadz saat ini di zaman saat ini kita sudah masuk di akhir zaman tentunya Ustadz ya. Nah, bagaimana ini Ustadz untuk kita bisa beristiqomah tentunya dalam menjaga keimanan kita tentunya di akhir zaman saat ini, mungkin dapat dijelaskan Ustaz. Baik, ibu sekalian rahimani rahimakumullah, tentu kita hidup di akhir zaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menyebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah SAW, sungguh nanti kalian akan datang suatu masa di mana seseorang pada paginya kata Rasulullah SAW beriman, pada sorenya dia kufur, pada sorenya dia beriman dan pada paginya dia kufur. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, karena mereka menjualkan agama mereka kepentingan dunia. Apa gerangan ini terjadi? Kenapa? Karena keimanannya, karena faktor keimanan lemah, maka sehingga mereka begitu gampangnya tatkala mereka mendapatkan syahwat dunia, tantangan dunia, godaan dunia, maka mereka terkalahkan. Iman mereka kalah. Oleh karena itu, yang paling mendasar adalah agar kita bisa istiqamah, kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, kita kuatkan iman kita. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, ahlus suffah, di mana para sahabat radhiyallahu anhum itu di Masjid Nabawi, mereka adalah orang miskin, orang fakir, termasuk siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ternyata mereka tidak menukarkan keimanan mereka demi sesuap nasi. Tidak. Mereka tidak menukarkan itu. Kenapa? Karena iman mereka menghujam dalam hati mereka. Oleh karena itu, yang paling penting dan sangat utama adalah kuatkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita menguatkan itu, sungguh kita akan dibantu Allah, ditolong Allah tabaraka wa taala, dan kita akan merasakan betul-betul manisnya iman kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, 3 hal kata Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatil iman. 3 keadaan ketika seorang berada di atasnya, dia betul-betul merasakan manisnya iman. Pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah tabaraka wa taala dia jadikan, dia cintai Allah tabaraka wa taala melebihi di atas segalanya.
Ya, ibu-ibu sekalian, ketika Allah dan Rasulnya dia cintai melebihi di atas semuanya. Tidak anak, tidak harta, tidak tahta, jabatan dunia, semuanya dia abaikan. Dia jadikan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya pusat kecintaan, sehingga dia akan merasakan manisnya iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebab itu juga dia bisa istiqamah di atas agamanya. Ya, bisa istiqamah. Istiqamah itu apa, Ibu? Konsisten, tidak tergoyahkan oleh fitnah, ujian dunia ini. Maka ketika iman lemah, sebaliknya dia akan diseret, ditarik oleh ujian-ujian atau syahwat-syahwat dunia. Dan banyak lagi penjelasan Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya terhadap orang-orang yang beriman memiliki kemenangan, kemuliaan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi di antara yang kita sebutkan, misalnya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam salah satu ayat, ya, ini pun berkenaan dengan ciri-ciri orang beriman, sehingga mereka pun mendapatkan keamanan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman, yang benar keimanan mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana? Di dunia ini dan di akhirat. Wa hum muhtadun. Dan di dunia mereka akan senantiasa mendapatkan taufik Allah, mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terakhir, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seorang kita tidak mampu untuk berbuat sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak demikian ibu sekalian. Tapi kita minta bantuan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala dan berdoa kepadanya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW berdoa. Apa kata Nabi? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Hayyu, wahai Rabb yang Maha hidup. Ya Qayyum, wahai Rabb yang Maha berdiri. Aslih li birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku minta tolong. Kita minta tolong ibu sekalian. Nggak bisa kita sendiri mengandalkan diri kita sendiri, nggak mampu kita. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki diriku. Perbaiki diriku ya Allah. Wala takilni nafsi tarfan, dan jangan engkau biarkan diriku sekejap mata pun. Baik, Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali ya Ustaz, bagaimana secara kita untuk istiqomah dalam mempertahankan iman kita, yakni tadi dengan selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, dan juga tadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bunda, ini nampaknya sudah tidak sabar lagi ya untuk bertanya. Kami persilakan, ini kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bunda yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Ramayani dari Majelis Taklim Baitur Rahman. Di sini Pak Ustadz, sehubungan dengan tema kita hari ini, yaitu karakteristik orang beriman. Antara lain tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa hubungannya dengan an-nazafatu minal iman? Soalnya artinya di sini kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apakah menjaga kebersihan ini termasuk juga dari karakteristik orang beriman? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah kebersihan termasuk merupakan bagian daripada iman? Kita katakan iya. Kebersihan merupakan bagian daripada iman. Tapi hadis itu dikatakan oleh para ulama, hadisnya lemah. Tapi maknanya benar. Maknanya benar. Karena apa? Karena makna iman itu sendiri, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 60 sampai 70 cabang keimanan. Dalam sebuah riwayat, a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang tertinggi kalimat la ilaha illallah, cabang keimanan itu. Yang terendah adalah membuang gangguan di tengah jalan. Al-haya'u minal iman. Dan malu merupakan bagian daripada iman. Ini malu, ini adalah karakter setiap individu. Membuang gangguan di tengah jalan,
ini remeh atau besar Ibu? Remeh, sepele kan begitu ya. Dijelaskan oleh Islam dan termasuk cabang dari iman. Kebersihan apalagi termasuk perkara besar, agung. Ya, dan Islam memperhatikan, lihat ketika buang hajat. Buang hajat dijelaskan dalam Islam, menunjukkan Islam menjaga kebersihan. Ya, Islam menjaga kebersihan. Ketika ada seorang musyrikin bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi, intinya dia mau mengejek ya begitu ataupun menghina, Nabi kalian mengajarkan seluruh perkara sampai buang hajat dijelaskan. Apa kata Salman? Ajal, betul. Nabi kami mengajarkan seluruh perkara sampai buang hajat. Masya Allah, buang hajat ada aturan dalam Islam detail, mulai dari awal masuk jamban, keluar jamban, membersihkan seperti apa. Ada istinja dengan batu atau dengan air atau dengan dedaunan. Ini Islam memperhatikan kebersihan. Masya Allah, maka ini Islam ada agama yang sempurna yang dia menjelaskan seluruh perkara. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajjah Sarifah dari Majelis Taklim Dafian Sahabilullah. Saya ingin menanyakan sama Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang beriman tadi kalau kita aplikasikan di zaman milenial ini kepada kaum milenial. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Subhanallah. Barakallahu fik. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita menerapkan esensi daripada iman itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Maka iman sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya dia meliputi amal batin dan amal jawarih, amal anggota tubuh. Dan iman juga berbicara tentang hubungan antara hak Allah, hakullah alal ibad, dan hak hamba atas hamba. Maka tentunya kita setelah mengakui diri kita beriman dan kita telah memahami akan betapa sempurnanya Islam ini, maka tentu kita praktekkan kepada dalam diri kita kepada siapapun. Ya, baik dalam masalah akhlak, ya, pergaulan, ataupun dalam jual beli, muamalan semisalnya. Maka tidaklah seorang dikatakan beriman ketika dia tidak mempraktekannya, tidak menerapkannya. Setiap perkara, ya, setiap perkara dia berusaha untuk memaksimalkan, mempraktekkan esensi daripada iman itu sendiri, ya. Karena inilah hakikat daripada iman yang benar. Ya, sebagaimana telah kita katakan tadi, orang-orang yang beriman yang benar itu dia mewujudkan amal batinnya dengan amal jawarihnya. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuli, mewakili dari Majelis Taklim Al-Mukmin Tambak Raya. Saya mau nanyakan bagaimana menjaga keimanan kita apabila kita dizolimin orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kita mengaplikasikan iman kita ketika kita dizalimi orang lain. Ya, barakallahu fik. Iya. Kezaliman adalah perkara yang dicela, ya, dilarang dalam agama, ya, tidak sebagaimana dikatakan dalam banyak ayat. Bahkan ketika seorang menzalimi orang lain, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, orang yang dizalimi, ya, doanya dikabulkan Allah tabaraka wa taala, tidak ada hijab bainahu wa bainallah, antara diri dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ittaqu da'watal mazlum, maka takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Ya, artinya ketika ada orang yang menzalimi kita, ya artinya itu kepada kita, maka kita yang terbaik adalah memaafkan. Ya, karena apa?
orang-orang yang dirindukan ya Allah tabaraka wa taala, bahkan dirindukan adalah surganya Allah tabaraka wa taala, adalah orang yang senantiasa wal afina 'anil nas, orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada manusia. Ya, oleh karena itu ya memberikan maaf ini lebih baik, dan inilah ciri-ciri orang beriman. Masya Allah, memang harus ikhlas dan memberi maaf, itu yang agak sulit ya Ustaz sebetulnya. Baik, masih ada kesempatan yang ingin bertanya, silakan Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Erwana MPDI dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Kompleks Citra Handayani. Pak Ustadz, kami ingin menanyakan dari uraian yang Pak Ustadz sampaikan, kadangkala makin tinggi iman seseorang, makin banyak juga ujian-ujian fitnah dunia. Kita tahu bahwa kalau apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bergetar hatinya ketika orang itu beriman. Tetapi kadang kalau di dekat masjid, kalau dibunyikan ayat-ayat Allah di masjid itu, kadang di sekitarnya itu tidak boleh. Itu kadang itu ujian namanya, salah satunya. Dan masih banyak lagi ujian-ujian yang lain Pak Ustadz tentang keimanan ini. Yang kami ingin tanyakan, bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah Pak Ustadz, untuk bagaimana iman kita itu tetap menjadi istiqomah sebagaimana Ustadz sampaikan. Demikian, Ya, terima baik. kasih. Insyaallah, barakallahu fik. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kita meraih pertolongan Allah tabaraka wa taala? Beliau sebutkan dari pertanyaannya bahwasanya orang itu ketika imannya makin tinggi, maka makin ujian tambah dahsyat. Bukankah demikian Ibu sekalian? Iya. Lihat siapa yang iman yang paling tinggi? Para nabi, para rasul, Ibu sekalian, ya, iman mereka luar biasa. Bahkan imannya Nabi Muhammad SAW melebihi imannya para malaikat. Sebagai dalam sebuah riwayat disebutkan asyaddul bala al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal. Sekeras-keras ujian itu hanya dirasakan oleh para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang semisalnya dan orang-orang semisalnya. Oleh karena itu, ketika kita menisbahkan diri kita kepada Islam, kepada iman, kepada Rasul, maka siap-siap diuji. Allah tidak akan katakan kalian beriman sampai kalian diuji. Ya, maka kata Allah SWT, ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman sementara mereka belum diuji? Maka wajib orang yang mengaku beriman pasti mereka diuji. Lalu bagaimana kita yang mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa taala? Tolong agama Allah pada diri kita. Tegakkan agama Allah di diri kita. Maka kata Allah, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong diri kalian dan menjadikan kaki kalian istiqamah di atasnya. Kemudian yang kedua, kita banyak-banyak menolong saudara-saudara seiman. Karena apa? Pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala sangat dekat. Apa kata Allah SWT? Ketika seorang hamba menolong saudaranya, maka Allah pun akan menolong orang tersebut. Ya, demikian. Baik Ustadz, terima kasih. Ini nampaknya semua Bunda sudah insya Allah terwakilkan ya pertanyaan tadi, karena memang kita sudah di penghujung acara. Dan Ustadz boleh dengan kesimpulan kita, Ustadz tafadhol. Baik Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di akhir acara kita. Maka kita simpulkan bahwasanya ciri-ciri orang beriman itu adalah ketika mereka disebut akan kalam nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka gemetar. Hati mereka takut kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Ya, bertambah iman mereka. Sebaliknya, maka kata Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca nasihat-nasihat atau baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang beriman adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap keadaan. Ya, bertawakal, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah.
Arti bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman itu adalah mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah tabaraka wa taala, dan bagi mereka adalah ampunan apa yang telah Allah janjikan kepada mereka, dan mereka mendapatkan surganya Allah tabaraka wa taala di hadapannya yang telah Allah janjikan. Wallahu alam bissawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Masya Allah, syukron Ustadz, terima kasih tentunya atas pencerahan pada hari ini. Semoga ini dapat menjadi amal ibadah untuk Ustadz dan kita semua yang hadir tentunya pada hari ini. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara tentunya dengan dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Firdaus SA kita dapat menambah keimanan kita untuk selalu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat ini kita sudah berada di akhir zaman. Dan tentunya saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja petugas tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh barakah. Masya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya.